Hello everyone, good morning. So, today we're back again on our material English for Civil Engineering, and our topic for today is this highway. Jadi, topik pembelajaran kita pada hari ini adalah highway. Jadi, sebelumnya kita sudah belajar mengenai roads. Jadi, pada kali ini we're going to talk about highway. Jadi sebenarnya hampir sama roads sama highways, but kita akan lihat nanti perbedaannya pada penjelasan di slide-slide berikut ini. Okay, please pay attention to this. Okay, jadi yang pertama adalah history of highway. Jadi kita belajar dulu mengenai sejarah atau proses pembentukan highway sendiri itu ya. Sebenarnya highway sama artinya juga dengan jalan, tapi perbedaan yang lebih mendasar adalah bahwa highway ini berbeda. Jadi, the word highway goes back to the elevated Roman roads that had a mound or hill formed by earth from the side ditch thrown toward the center, thus highway. The word street originates with the Latin strata initially paved. Jadi paved ini sebenarnya pengaspalannya, and the later strata via a way paved with stone. Jadi sebenarnya highway ini dia jalan yang menurut sejarahnya itu dia terbentuknya dari jalanan yang diaspal, kemudian time by time it's giving a development, diberikan pengembangan, makanya dia sampai sekarang disebut dengan highway. Okay, on June 29, 1956, President Dwight Eisenhower signed the Federal Aid Highway Act on 1956. The bill created 41,000-mile national system of interstate and defense highways. Jadi ini adalah highways yang pertama sebenarnya, ya, yang dibuat oleh Presiden Dwight Eisenhower. Kemudian, according to Eisenhower, eliminate unsafe roads, inefficient routes, traffic jams, and all of the other things that got in the highway of speedy, safe, and transcontinental travel. Jadi tujuan sebenarnya dibentuk highway di sini, tujuan pertama ya adalah untuk menghindari jalanan yang tidak aman, unsafe roads, inefficient routes, jalur-jalur yang tidak efisien, dan traffic jams. Jadi highways ini kita kategorikan sebenarnya dia sudah masuk ke jalan tol. Jadi dia lebih lebar daripada roads, jalan, untuk menghindari kemacetan lalu lintas atau traffic jams. Okay, what is the difference between road and highway? Apa perbedaannya? Highway is a traditional term for a road constructed by the government. It came about because when the roads were first being constructed, they were built on top of the surrounding land, higher, so were referred to the highway as compared to the other surface roads. Jadi highway ini pertama-tama dia didirikan di tempat yang agak lebih tinggi daripada jalan. Kemudian kita lihat perbedaan yang berikutnya. All highways are roads. Jadi semua highways ini adalah jalan. But not all roads are highways. Jadi tidak semua jalan dia termasuk ke dalam highways. Highways are number routes designed to carry more traffic. Jadi highways adalah sejumlah rute yang didesain secara khusus untuk menanggulangi berbagai macam lalu lintas, ya. Greater distance, dia jaraknya lebih lebar. With more control access point,
driveways or side streets. Jadi dia gunanya untuk mengontrol lebih banyak rute, ya. Itu kalau roads. Jadi roads usually have more driveway access points per mile, don't cover as much distance, and or under local city or country jurisdiction. Jadi sebenarnya dia ini dibatasi dengan batas-batas jurisdiksi tertentu. Okay, next. Main parts of highway. Jadi ada bagian-bagian dari highways itu sendiri. The basic components of the highway are, jadi yang pertama the road width. The road width sendiri adalah pelebaran jalan. Kemudian cross slope. Cross slope itu adalah kemiringan slope. Kemudian pavement. Pavement itu adalah jalan bagian jalan itu sendiri atau pengaspalan. Kemudian ada road margins. Itu adalah pinggir jalan. Kemudian traffic separators itu adalah pemisah lalu lintas. Dia bentuknya yang garis-garis di jalan itu ya, di tengah jalan warna putih itu yang disebut dengan traffic separators. And yang terakhir adalah curbs. Curbs sendiri adalah trotoar. Oke, yang pertama adalah the road width. The road width is very necessary to construct a highway. Therefore, before designing a highway, engineer must design road widening first. Jadi the road width ini sangat penting ketika merencanakan desain dari sebuah highway atau jalur highway. Karena penting ini lebarnya kita mengetahui berapa lebarnya ya. Kemudian yang kedua adalah cross slope atau camber. Helps to drain off the rainwater from the road surface. Jadi peran dari cross slope atau kemiringan slope ini, yang kemiringan slope pinggir jalan ini adalah membantu untuk mengeringkan air hujan ya, atau air yang berasal dari manapun yang menjadi yang tergenang di jalan. Jadi itu tujuannya dari cross slope atau camber ini di dalam highway. Selanjutnya adalah carriageway atau pavement. Carriageway itu ya adalah jalur lalu lintas. Pavementnya itu sendiri adalah jalan. Jadi hampir sama artinya. The paved portion of the highway or the road over which the traffic is meant to move is called the pavement or the carriageway. The pavement width is dependent of the width of the traffic lanes and the number of lanes planned for the construction. Jadi jalur atau jalur lalu lintas dari sebuah highway ini sendiri atau jalur highway ini, dia tergantung dari volume kendaraan dan number of lanes, jumlah jalur yang direncanakan dari konstruksi pembangunan highway itu sendiri. Jadi lanes mean jalur ya. Lane itu jalur. Oke, kemudian traffic separators. Traffic separators ini adalah, tadi kita sudah sebutkan bahwa dia pemisah lalu lintas yang garis-garis di jalan itu ya. Medians are traffic separator whose main function is to prevent the collision of the vehicle that are moving in the opposite direction on the adjacent lanes. Jadi fungsi dari traffic separators sendiri adalah to prevent, menghindari collision. Collision ini adalah tabrakan ya, tabrakan kendaraan yang bergerak dari arah berlawanan atau dari jalur yang berdekatan. Adjacent ini berdekatan. Oke, move. Yang kelima adalah curbs. The boundary between the pavement and the shoulder is called as curbs. Jadi curbs ini adalah trotoar. Jadi trotoar are desirable to be constructed for urban roads. Jadi trotoar ya, bahu jalan itu yang disebut
dengan curbs. Jadi dia fungsinya bisa sebagai tempat pejalan kaki atau pembatas seperti itu. Oke, kemudian ada road margins. Road margins includes shoulder, shoulder bahu jalan, bus base, jalur bus, parking lanes, jalur parkir, kemudian sidewalks atau footpaths. Jadi jalan-jalan highway yang besar, jalur highways yang besar itu dia harus menyertakan 4 unsur ini. Yang pertama bahu jalan ada, bus base jalur bus ada, parking lanes ada. Jadi di highways itu ada jalur khusus yang digunakan vehicles untuk parking. Kemudian ada sidewalks atau footpaths, yaitu jalur pejalan kaki. Kemudian, the main role of a highway. Apa peran dari highway itu sendiri? Highway are extremely important to a nation's development in economical way. Jadi dia berperan penting dalam ekonomi. The high-quality highway network's construction directly leads to an increase in a nation's economy and its output by reducing the factors such as the journey times and costs. Jadi, highway ini dia memangkas jarak, jarak tempuh dalam pengantaran beberapa bahan-bahan atau produksi. Kemudian dia juga memangkas biaya atau costs. Kemudian such as advantages can make the country more economically attractive. Jadi semakin banyak highways membuat negara itu perekonomiannya bisa dikategorikan bagus atau baik. Okay, and the questions, do your place have a highway? Apakah di tempat kamu mempunyai highway? If the answer is no, jika jawabannya tidak, what do you think about making a highway? Apa yang kalian pikirkan semisal the government is thinking about making a highway in your country? Apa yang kalian pikirkan ketika pemerintah berencana untuk membangun sebuah jalur highway di tempat kalian? Okay, so I think this is the end of our meeting today. So if you have any question, don't be hesitate to ask in our WhatsApp group. And have a good day. See ya.